saya Austrin Salsabila Alia Rumansyah dengan NIM 2306051. kelas B1 PGSD 2023. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus IKIP Siliwangi. Oke teman-teman, mari kita mempelajari konsep dasar bahasa Indonesia. Apa sih konsep dasar bahasa Indonesia itu? Konsep dasar Indonesia atau pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah untuk mengajarkan anak agar dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Sekolah dasar adalah pendidikan formal pertama untuk menyiapkan potensi-potensi dasar siswa dalam rangka meniti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga anak memiliki kemampuan atau bekal yang kuat dan berinteraksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya peningkatan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara tertulis ditempuh melalui komponen kebahasaan, pemahaman, penggunaan, dan pengajaran. Oleh karena itu, di sekolah dasar dilaksanakan proses belajar mengajar yang kondusif dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, termasuk pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan. Kata benda adalah jenis kata yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sesuai dengan sebutannya, kata benda merupakan kata untuk menunjukkan suatu benda, baik benda konkret atau yang bisa dilihat dengan mata maupun benda abstrak. Kata benda ini dikenal juga dengan sebutan nomina. Dalam penggunaan kata benda, tentu perlu disusun dengan jelas dalam sebuah kalimat. Penyusunan kata benda dalam kalimat ini harus memperhatikan jenis kata benda yang digunakan dan maksud yang ingin disampaikan. Sama seperti jenis kata lainnya, penggunaan kata benda dalam sehari-hari harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba, maka kata benda atau nomina akan menduduki fungsi subjek, objek maupun pelengkap. Perubahan makna juga disebabkan oleh faktor perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, serta perbedaan tanggap indera. Jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Kesulitan menggunakan bahasa ini terjadi karena siswa kelas 1 masih berada pada usia yang sangat masih belia. Kemampuan berbahasa akan senantiasa berkembang semasa hidup manusia sejalan dengan perkembangan intelektualnya. Dan untuk memfasilitasi perkembangan kemampuan berbahasa tersebut, guru kelas 1 selalu melakukan pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajarannya. Penggunaan bahasa ibu tidak dapat dihindari. Guru kelas juga terkadang menggunakan bahasa daerah untuk memberikan penjelasan agar lebih mudah dimengerti oleh siswa. Namun, siswa selalu dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat menyampaikan pendapatnya, juga saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
Guru juga menyisipkan kosakata baru selama pembelajaran untuk memperkaya keberagaman kosakata siswa. Selain itu, dilaksanakan pula pembiasaan belajar melalui penerapan teknik presentasi. Dengan teknik ini, siswa juga dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata penghubung? Menurut Ambari, kata penghubung adalah kelas kata yang digunakan untuk menghubungkan dua unsur dalam kalimat. Penggunaan kata penghubung sangat penting dalam menyusun kalimat karena dapat membentuk hubungan antara kata, frasa, dan klausa yang saling terkait. Dengan adanya kata penghubung, kalimat dapat menjadi lebih jelas dan terstruktur dengan baik. Macam-macam kata penghubung antara lain adalah penghubung temporal. Contohnya adalah ketika, pada saat. Kata penghubung klausa contohnya adalah karena, sebab. Kata penghubung akibat contohnya adalah sehingga, hingga. Kata penghubung perbandingan contohnya adalah seperti, layaknya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah? Ragam dialek ditentukan oleh faktor waktu, tempat, sosial budaya, dan sarana pengungkapan. Faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Dampaknya berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan bahasa daerah, yaitu keberadaan dialek atau cara pengucapan seseorang yang dipengaruhi oleh letak geografis tempat orang tersebut bermukim. Bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Bahasa merupakan hasil kebudayaan yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat menyampaikan gagasan yang ada dalam pikirannya. Sederhananya, manusia tidak dapat berkomunikasi tanpa bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia. Ilmu kesastraan telah berkembang luas dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam kehidupan anak-anak. Kini telah banyak ilmu sastra yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak atau yang lebih kita kenal dengan istilah sastra anak. Menurut Priyanto 2008, sesuai dengan sasaran pembacanya, sastra anak dituntut untuk dikemas dalam bentuk yang berbeda, dari sastra dewasa hingga dapat diterima oleh anak dan dipahami oleh anak dengan baik. Dalam penulisan karya sastra anak, penggambaran, gagasan, atau ide baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan memerlukan kosakata yang luas. Akan tetapi, tidak asal memasukkan kosakata yang dimiliki itu dalam banyak tulisan. Dalam ilmu sastra, kita lebih mengenalnya dengan istilah diksi atau gaya bahasa. Selanjutnya, bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Bahasa formal yaitu bahasa resmi yang distandarisasi oleh aturan atau kaidah dengan bentuk yang baku. Sedangkan bahasa informal merupakan bahasa yang tidak terstandarisasi dan penggunaannya tidak dalam situasi resmi atau dapat dikatakan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat santai. Selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar? Belajar materi bahasa Indonesia bukan sekedar belajar menulis yang baik.
Siswa juga harus belajar berbicara yang baik, termasuk menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan menggunakan kalimat yang tepat saat berbicara. Anda bisa menerapkan teknik wawancara ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Cara menerapkan teknik pembelajaran ini bukanlah hal yang sangat sulit. Anda bisa meminta siswa mencari pasangan untuk memainkan peran sebagai penanya dan penjawab secara bergantian. Dengan teknik ini, siswa memahami teori wawancara dengan langsung mempraktikannya. Lebih jauh lagi, siswa dapat mencoba praktik mewawancarai narasumber di luar sekolah, bahkan tokoh-tokoh penting di masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.